Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kita baru saja menyelesaikan puncak acara yaitu sidang MK yang pada akhirnya memutuskan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden. Kita ucapkan selamat dulu karena ini sebenarnya perjalanan yang sangat meletihkan karena komentar-komentar masyarakat kita juga mengatakan bahwa ini adalah pilpres yang paling brutal katanya. Tapi menurut saya itu kalau kita case close sekarang ya bukan brutal karena sebuah usaha dari masing-masing paslon harus menang ya saya pikir itu wajar-wajar saja. Cuma memang kita dilelahkan oleh segala macam bentuk usaha yang kadang-kadang keluar dari relnya itu saja. Jadi ini menjadikan pengalaman buat kita. Jadi harusnya kita sudah makin dewasa karena makin hari perjalanan sejak reformasi kemari ya harusnya dibenahi lah semua. Termasuk membenahi mulut-mulut kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, sehingga tidak seperti kanak-kanak seperti itu. Jadi kampanye ya kampanye, tapi jangan childish kayak gitu. Fitnah kemana-mana, merembet kemana-mana, sampai keluarga presiden juga kena makian yang luar biasa. Tapi itu sudah tidak perlu kita ulangi lagi. Jadi hari ini Indonesia yang menang karena kita sudah menyelesaikan tahapan pemilu, pilpres, dengan walaupun panas, tapi akhirnya kita tutup dengan damai hari ini. Jadi kita sebagai pendukung 02, saya pikir ya tidak perlu bereporia juga gitu ya. Ini sebuah kemenangan yang saya pikir harus disyukuri karena ini untuk kesehatan Indonesia, bukan kesehatan pikiran kita saja gitu. Jadi itu yang harus kita syukuri. Bagi pendukung 01, 03, nggak usah meradang, nggak usah lagi teriak-teriak di jalan percuma karena ini sudah diputuskan MK. Kan dari awal sudah dibilang masing-masing pasangan sudah harus siap kalah dan harus siap menang. Jadi saya menghargai apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi harus semuanya tenang kembali, duduk bersama bagaimana mengurus negara ini untuk kebaikan bersama ke depan. Pondasi-pondasi sudah disiapkan dalam 10 tahun oleh Pak Jokowi. Ingat itu sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Bukan karena saya mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi memang itu kenyataannya. Jadi faktanya bahwa Indonesia sekarang sudah punya pondasi baru yang akan diteruskan oleh Pak Prabowo. Ya, jadi salah satunya ya seperti jalan tol saja waktu Pak Jokowi masuk jadi Presiden 2014, panjangnya baru 749 km. Sekarang ini sudah ada 3.000 km, jadi Pak Prabowo sudah bisa konsentrasi ke tempat lain. Artinya menambah nutrisi anak-anak kita, seperti rencana makan gratis dan sebagainya. Bukan ibu-ibu, bukan emak-emak yang dikasih makan. Untuk anak-anak sekolah ya. Jadi jangan lupa itu. Nah, buat kita-kita, ya mari kita berbenah diri, masing-masing pihak. Kalau memang ada calon-calon yang akan dirawat untuk jangka panjang di 2029-2034, dari sekarang harus dikasih nutrisi politik yang baik, dikasih nutrisi akhlak yang baik, dikasih nutrisi berpikir yang baik, dikasih nutrisi bagaimana menjadi negarawan yang baik. Jadi jangan dicekoki oleh toksit-toksit yang cuma berteriak-teriak menghantam ke kanan kiri. Jadi cobalah belajar untuk menjadi berisi, gitu. Jangan berisik, berisi. Berisi dengan berisik beda. Berisik itu nggak ada isinya. Kalau berisi itu dia tunduk seperti padi begitu. Jadi itu yang saya pikir harus kita camkan. Kalau bagi kami ya mungkin tadi saya sudah sempat WA sama Mas Kodari, ya, kita akan merawat, menjaga, mengawal Mas Gibran karena itu sebagai sosok yang kita anggap akan menjadi penerus nanti. Jadi kalau Pak Prabowo menjadi penerusnya Pak Joko Widodo, ya Gibran menjadi penerusnya Pak Prabowo gitu. Kalau nanti siapa yang ngusung ya itu nanti bisa Gerindra, bisa juga PDIP lagi, yang namanya politik gitu.
Oh, ya walaupun beberapa hari ini kan kayaknya Mas Hasto sudah begitu antipati sama keluarga Pak Jokowi. Nggak usah kayak gitu, karena kalian itu kan orang-orang politik yang setiap detik juga bisa berubah. Kami ini sudah hafal sama watak-watak kalian itu, jadi nggak usah kami ini dikelabui. Santai-santai saja lah gitu. Jadi ngurus negara ini kalau santai enak mas gitu. Jadi jangan tegang gitu. Kalau tegang kita jadi nggak karu-karuan nanti gitu. Karena kita sekarang sudah bukan eranya apa ini pasca reformasi. Sekarang ini sedang mengisi era di mana pembangunan itu sudah harus dilihat dalam 5 tahun ke depan menjadi Indonesia maju, menjadi negara Indonesia emas. Sekarang Pak Jokowi sudah meletakkan semua pondasi-pondasi yang harus kita teruskan bersama. Jadi sekarang ini harus membuat Indonesia lebih sehat. Ini bukan lagi aku, kau, atau kami, tapi sekarang sudah menjadi kita lagi. Jadi sekarang kita sudah menjadi kita lagi, karena presiden kita sudah Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Gitu. Jadi nggak usah lagi berceloteh macam-macam. Tadi saya lihat potongan videonya Indrayana dari Australia, nggak usah lagi didengerin yang kayak gitu. Jadi saya pulau nangis-nangis, nggak perlu lagi, nggak usah meradang-radang, nggak usah. Ketidakpuasan sudah pasti ada karena memang manusia seperti itu. Ya kalian sudah berjuang begitu luar biasanya dengan mendukung masing-masing calon, itu harus diapresiasi. Jadi kalian juga harus mengapresiasi kami yang mendukung pasangan 02 kalau sekarang menjadi pemenang Pilpres itu gitu. Jadi nggak usah kayak gitu. Nanti kayak anak-anak lagi nggak perlu nangis lah, nggak perlu nangis gitu. Nggak perlu meratap, meraung-raung, nggak usah. Karena ini sudah kita alami juga sejak 2014 Pak Prabowo waktu itu kalah sama Pak Jokowi, 2019 kalah lagi, Pak Prabowo nggak meraung-raung ya kan? Dia tenang saja, jadi semuanya diselesaikan dengan baik-baik, malah menjadi Menhan, gabung lagi di Pak Jokowi, itu luar biasa, butuh perasaan yang begitu legowo, gitu masing-masing pihak. Nah sekarang ini nanti kalau tiba-tiba Pak Prabowo juga menerima orang-orang PDIP atau orang-orang yang beroposisi menjadi satu tim di dalam kabinet, ya sesuai dengan kapasitasnya saya pikir tidak salah. Jadi kita pendukung 02 juga nggak usah terlalu kemelinti juga gitu. Jangan nanti kemelintinya pindah ke kita, nggak perlu. Jadi ya, dipahami saja bahwa itu sebuah usaha rekonsiliasi untuk negara ini. Gitu. Karena Pak Prabowo berjiwa kesatria, negarawan, dia pasti memikirkan bagaimana merangkul bersama, bekerja bersama supaya membangun Indonesia bersama. Jadi itu saya pikir. Jadi sekali lagi selamat, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahapan ini. Kita tunggu bagaimana penyusunan kabinet nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo. Kalau kita ini kan yang di akar rumput ini ya, yang penting aman, besok kerja lagi, cari makan ya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi sekali lagi syukur alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah membuat kami rakyat ini tidak gaduh, tidak menjadi ribut antara kami masing-masing tetangga. Sudah kali lewati itu. Jadi kelelahan kemarin 3 bulan itu sudah selesai. Sekarang kami masuk ke fase kegembiraan menerima sebuah negara yang akan dibina untuk kemajuan bangsa ini nanti, untuk anak-anak kami, untuk anak cucu kami yang akan diurus oleh anak-anak kami, anak-anak muda yang penuh energi ke depan. Jadi selamat buat kita semua, selamat buat Indonesia. Sehat kita semua, sehat Indonesia. Merdeka. Terima kasih.